Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa. Kita lanjut ke video yang kedua, masih di materi ini tentang konsep kewirausahaan. Kita belajar yang video kedua ini, yakni yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam berwirausaha. Ini saya ambil dari bukunya Kashmir. Ciri-ciri wirausaha yang berhasil. 1. Memiliki visi dan tujuan yang jelas. Nah, hal ini berfungsi untuk menebak kemana arah langkah yang dituju sehingga dapat diketahui langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha. Kemudian yang kedua, inisiatif dan proaktif. Ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha tidak hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi terlebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan. Kemudian yang ketiga adalah berorientasi pada prestasi. Pengusaha yang sukses memang selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Mutu produk, pelayanan yang diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama. Nah, setiap waktu segala aktivitas usaha yang dijalankan selalu dievaluasi dan harus lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Yang keempat, berani mengambil risiko. Nah, hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk waktu. Kemudian yang kelima, kerja keras. Nah, jam kerja pengusaha itu tidak terbatas pada waktu, di mana ada peluang, di situ dia datang. Nah, kadang-kadang seorang pengusaha ini sulit untuk mengatur waktu kerjanya. Nah, dalam benaknya selalu memikirkan kemajuan usahanya. Nah, ide-ide baru selalu mendorongnya untuk bekerja keras, merealisasikannya. Tidak ada kata sulit dan tidak ada malas yang tidak dapat diselesaikan. Kemudian yang keenam, bertanggung jawab. Nah, ini apa? Bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankannya, baik sekarang maupun yang akan datang. Nah, tanggung jawab seseorang pengusaha itu tidak hanya pada segi material, tetapi juga pada moral kepada berbagai pihak. Kemudian yang ketujuh, komitmen. Yang dimaksudkan di sini adalah komitmen pada berbagai pihak, yang merupakan ciri yang harus dipegang teguh dan harus ditepati. Mengapa? Karena komitmen ini untuk melakukan sesuatu memang merupakan kewajiban untuk segera ditepati dan direalisasikan. Kemudian yang kedelapan adalah mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak. Nah, baik yang berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun tidak. Nah, hubungan baik yang perlu dijalankan antara lain kepada para pelanggan, pemerintah, pemasok, serta masyarakat luas. Jadi itu ciri-ciri wirausaha yang berhasil. Kemudian yang berikutnya kita lihat wirausaha yang berhasil dari sisi analisis di lapangan. Nah, jadi ciri-ciri wirausaha yang pokok untuk dapat berhasil dirangkumkan ke dalam 3. Yang pertama adalah jujur. Nah, ini yang analisis pengalaman di lapangan ya. Jujur. Nah, dalam arti berani untuk mengemukakan kondisi sebenarnya dari usaha yang dijalankan dan mau melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan kemampuannya. Dan hal ini diperlukan karena dengan sikap tersebut, sikap jujur tadi, cenderung akan membuat pembeli mempunyai kepercayaan yang lebih tinggi kepada pengusaha, sehingga mau dengan rela untuk menjadi pelanggan dalam jangka waktu yang lama atau dalam jangka waktu ke depan. Kemudian yang kedua, mempunyai tujuan jangka panjang. Dalam arti bahwa memiliki gambaran yang jelas mengenai perkembangan akhir dari usaha yang dilaksanakan. Nah, hal inilah untuk dapat memberikan motivasi yang besar kepada pelaku wirausaha untuk melakukan kerja walaupun pada saat yang bersamaan. Ya, hasil yang diharapkan masih juga belum dapat diperoleh. Kemudian yang ketiga, taat berdoa.
Nah, di sini taat berdoa ini maksudnya bahwa menyerahkan diri kepada Tuhan untuk meminta apa yang diinginkan dan menerima apapun hasil yang diperoleh. Nah, dalam bahasa yang lebih sederhana yang biasa diungkapkan yaitu manusia berusaha tetapi Tuhanlah yang menentukan. Nah, dengan demikian berdoa merupakan salah satu terapi bagi pemeliharaan usaha untuk mencapai cita-cita. Jadi itu kalau wirausaha yang berhasil dilihat dari analisis di lapangan. Kemudian yang berikutnya kita lihat kompetensi yang harus dimiliki oleh wirausaha. Apa saja kompetensinya? Nah, kompetensi yang harus dimiliki wirausaha seperti halnya profesi lain dalam kehidupan. Kompetensi ini juga mendukungnya ke arah kesuksesan. Nah, ada beberapa kompetensi. Yang pertama adalah knowing your business, ya, mengetahui usaha apa yang akan dilakukan. Nah, dengan kata lain bahwa seorang wirausahawan harus mengetahui segala sesuatu yang hubungannya dengan usaha atau bisnis yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua adalah knowing the basic business management. Nah, ini mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis, misalnya cara merancang usaha, cara mengorganisasi, cara mengendalikan perusahaan, termasuk dapat memperhitungkan, memprediksi, mengadministrasikan, dan membukukan kegiatan-kegiatan usaha. Nah, mengetahui manajemen bisnis ini sendiri berarti memahami kiat, cara, proses, dan pengelolaan secara semua sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga ya, having the prepared attitude, yaitu memiliki sikap yang sempurna terhadap usaha yang dilakukannya. Nah, dia harus bersikap seperti pedagang, industriawan, pengusaha, eksekutif yang sungguh-sungguh dan tidak setengah-setengah hati. Kemudian yang keempat, having adequate capital, ya, memiliki modal yang cukup. Modal ini tidak hanya bentuknya materi tetapi juga rohani. Kepercayaan dan keteguhan hati merupakan modal utama dalam usaha. Nah, oleh karena itu harus cukup waktu, cukup uang, cukup tenaga, tempat, mental, semuanya harus cukup. Kemudian yang kelima, managing finance effectively, ya. Memiliki kemampuan mengelola keuangan secara efektif dan efisien dan mencari sumber dana dan menggunakannya secara tepat dan dapat mengendalikannya secara lebih akurat. Yang keenam, managing time efficiency. Kemampuan mengatur waktu seefisien mungkin, mengatur, menghitung, menepati waktu sesuai dengan kebutuhannya atau menepati sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan atau diatur. Kemudian yang ketujuh, managing people, ya. Kemampuan merencanakan, mengatur, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan orang-orang atau sumber daya manusia di dalam menjalankan perusahaan itu. Kemudian yang kedelapan, knowing how to competitive, ya. Mengetahui strategi atau cara bersaing wirausaha harus dapat mengungkap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan ini yang biasanya disebut dengan strength, ya, weak, opportunity, dan threat, atau lebih terkenal dengan satu kata yaitu SWOT, ya, SWOT analysis. Nah, ini yang harus tahu. Kemudian yang kesembilan, satisfying customer by providing high quality product. Nah, apa ini? Ini adalah memberi kepuasan kepada pelanggan dengan cara menyediakan barang dan jasa yang bermutu, bermanfaat, dan memuaskan. Kemudian yang ke-10, coping with regulation and paperwork, ya. Membuat aturan pedoman yang jelas, tersurat, tidak tersirat,
yang akan dipakai untuk metode ke depannya. Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah ada 8 tangga menuju karir berwirausaha. Satu adalah kerja keras ya. Jadi wirausaha harus mampu bekerja keras. Capacity for hard work ya. Harus mampu, mau bekerja keras. Kemudian yang kedua, harus dapat bekerja sama dengan orang lain dalam kelompok kecil maupun kelompok besar maupun jaringan-jaringan yang berhubungan di dalam berwirausaha itu. Kemudian yang ketiga adalah penampilan. Nah, penampilan yang dibutuhkan oleh seorang wirausaha harus berpenampilan baik dan menarik, karena ini akan memberikan kenyamanan dan memberikan jaminan harga diri kepada kelompok-kelompoknya. Kemudian yang keempat adalah yakin. Nah, yakin dan percaya diri untuk menjalankan perusahaan atau usaha yang dijalankan itu, sehingga akan dipercaya oleh orang lain atau pelanggan, customer, atau kelompok-kelompok yang secara bersama-sama di dalam lingkaran wirausaha itu. Kemudian yang kelima, pandai membuat keputusan. Nah, ini benar-benar seorang wirausaha harus benar-benar mampu melihat dan bijaksana dalam mengambilkan keputusan sesuai dengan informasi yang didapat, sehingga keputusan itu bisa ke arah yang lebih baik atau keputusan itu ke arah menghancurkan. Itu tergantung pada pengambilan keputusan ini, harus benar-benar pandai. Kemudian yang keenam adalah menambah ilmu. Nah, di sini walaupun sudah menjadi seorang wirausaha, tidak bosan-bosannya untuk menambah terus ilmu dari belajar melalui pengalaman maupun dari baca atau melihat perkembangan-perkembangan yang terjadi di luar dari usaha itu. Kemudian yang ketujuh adalah ambisi. Nah, ambisi ini untuk apa? Ambisi biasanya dimiliki oleh seorang wirausaha untuk lebih maju dan memicu dia untuk bergerak untuk meraih ambisi yang telah ditetapkannya. Yang terakhir adalah komunikasi, di mana seorang wirausaha dituntut untuk komunikasi yang lebih baik, karena di sini akan berhubungan dengan banyak orang, kelompok besar, kecil, maupun jaringan yang terlibat di dalam wirausaha ini. Nah, ini ada 8 tangga ini yang saya ambil dari bukunya Alma halaman 106 sampai 109. Demikianlah video kedua untuk materi konsep kewirausahaan. Semoga semuanya bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jangan lupa selalu like and subscribe untuk video saya, agar saya lebih bersemangat untuk memberi video-video ke depannya. Terima kasih.